Di sini kami memberikan pelatihan soft skills, di mana memang misi kami adalah melengkapi para mahasiswa-mahasiswa ini dengan kecerdasan emosional mereka sebagai bagian pelengkap dari kecerdasan akademik yang sudah mereka dapatkan di kampus. Itu yang kami usahakan sampai hari ini. Kebetulan saya tumbuh besar di institusi pendidikan yang juga selalu mengedepankan pendidikan yang berimbang gitu. Ada soft skills-nya, juga pentingnya membangun network atau jejaring gitu. Halo teman-teman podcast Jarum Foundation, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi dalam podcast Jarum Foundation. Kali ini ditemani oleh saya, Randy Wicaksana. Dan pada episode kali ini, kita mau ajak teman-teman dari podcast Jarum Foundation untuk mengupas tuntas mengenai salah satu pilar bakti Jarum Foundation, yakni bakti pendidikan. Tapi bukan saya yang akan bicara terus-menerus. Saya sudah ditemani oleh dua narasumber, teman-teman saya di sini. Boleh kita kenalan terlebih dahulu ya. Mulai dari yang sebelah sini dengan Mas siapa, Mas? Oke, nama saya Laurnado Sabto. Gitu, saya program associate Bakti Pendidikan Jarum Foundation. Oke, dari Bakti Pendidikan. Kalau yang sebelah sini dengan Mbaknya? Halo, saya Marsha Imaniara, bisa dipanggil Marsha. Saya adalah alumnus dari Jarum Beasiswa Plus atau yang akrab disebut Beaswan Jarum. Beaswan Jarum tuh, udah pasti banyak yang sering dengar ya mengenai Beaswan Jarum ya. Tapi kita akan mengupas soal itu nanti, kita akan kupas lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya saya penasaran nih, Mas Sabto, mengenai Bakti Pendidikan. Jam terbangnya sudah seperti apa Bakti Pendidikan ini? Oke, kalau kita ngomong jam terbang, kita awalnya adalah tahun 1984. Randy ya, sudah 37 tahun 37 ya tahun. Randy ya. Dalam arti waktu itu program yang kita lakukan adalah dengan pemberian beasiswa di Universitas Diponegoro di Kota Semarang. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, program ini meluas, Randy, begitu ya, di Kota Semarang, terus akhirnya merembet ke seluruh Provinsi Jawa Tengah, merembet lagi ke Daerah Istimewa Yogyakarta, dan hingga akhirnya seluruh Pulau Jawa. Dan sampai hari ini akhirnya sampai seluruh Indonesia, di mana kami hadir, Bakti Pendidikan ini hadir di 34 provinsi yang ada di Indonesia, begitu. Se-Nusantara berarti sekarang. Iya. Sudah 37 tahun kalau misalnya saya ibaratkan Bakti Pendidikan ini sebagai seorang manusia, Mas Sabto. Iya. Ini kayaknya dia sudah beranak pinak dan anaknya sudah bisa ikut Jarum Beasiswa Plus ya. Harusnya Udah daftar, udah lulus, mungkin bergabung sama kita hari ini ya. Bikin podcast juga. Yang sudah dilakukan Bakti Pendidikan dalam kurun waktu 37 tahun itu apa saja, Mas Sabto? Oke. Programnya itu. Oke, salah satu program kami adalah dengan program Jarum Beasiswa Plus, Randy, gitu. Di mana dalam program Jarum Beasiswa Plus ini kami tidak hanya memberikan dana beasiswa saja, tetapi kelebihan kami adalah yang ini yang menjadi keunikan ya, Randy ya. Di sini kami memberikan pelatihan soft skills, di mana memang misi kami adalah melengkapi para mahasiswa-mahasiswa ini dengan kecerdasan emosional mereka sebagai bagian pelengkap dari kecerdasan akademik yang sudah mereka dapatkan di kampus. Itu yang kami usahakan sampai hari ini, Randy. Sampai terekrutlah orang-orang seperti Mbak Marsha ini ya. Iya, begitu. Nah, kalau kita ketemu Marsha sekarang, sosok ini sosok seperti apa sampai kemudian beliau ini bisa kepilih loh, Mas? Bisa jadi seorang Beaswan Jarum gitu loh. Pasti proses rekrutmennya juga panjang. Ya, pasti dalam arti proses rekrutmen kita ini kan tidak hanya berdasarkan sisi akademik saja ya, Randy ya. Dalam arti ada proses bagaimana kita harus mengenal karakter dari para pendaftar, begitu. Tentunya tes tertulis juga
kita tes pekerja akademik, tes logika juga, terus ada bagaimana kita ada grup assignment test juga, bagaimana mereka berkolaborasi segala macam seperti itu. Mas yang ngangguk tadi, nah, udah dilewatin semua itu ya. Itu Marsha pasti melewati itu semua ya Randy ya. Terus akhirnya mereka baru bisa kita umumkan untuk jadi Beasiswa Jarum. Begitu. Tapi sebelum ke Marsha nih, yang saya juga penasaran sampai kemudian Bakti Pendidikan berinisiatif melahirkan program Jarum Beasiswa Plus ini, Mas, dengan segala tadi pelatihan soft skill, kecerdasan istilah Mas tadi lah. Itu gimana kisahnya, Mas? Kisahnya cukup panjang, memang kita pendek aja, Mas. Jangan panjang-panjang. Kalau saya ceritakan memang panjang ya, dalam arti kita mesti memang harus berpacu dengan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini ya, Randy ya. Dalam arti bahwasanya saat ini yang dibutuhkan tuh seperti apa, begitu. Akhirnya berangkat dari bahwa kesadaran bahwa mahasiswa ini kalau hanya cerdas secara akademik sepertinya tidak cukup, begitu. Akhirnya kami menciptakan sebuah kurikulum begitu dengan pelatihan-pelatihan soft skill, begitu Randy. Sehingga akhirnya ini yang akan menambahkan bobot mereka sebagai mahasiswa, begitu Randy. Yang dimaksudnya soft skill ini apa sih, Mas? Soft skill ini adalah pelatihan atau pelatihan keterampilan lunak, ada beberapa ya dari kami ya. Yang pertama itu mengenai pelatihan karakter building, gitu. Terus yang kedua leadership development. Terus yang ketiga adalah nation building. Terus yang keempat itu adalah competition challenges. Di salah satunya di competition challenges ini adalah writing competition. Selain itu juga ada community empowerment dan juga international exposure. Macam-macam gitu, Mas ya. Banyak memang. Oke, dan yang gitu. Marsha rasakan waktu dulu ikut Jarum Beasiswa Plus gimana, Marsha? Ya persis sih sama kayak yang Mas Sabto sampaikan tadi. Salah satu yang bikin aku tertarik banget untuk ikut Jarum Beasiswa Plus waktu itu exactly karena ada plus-plus lainnya ini di lain dana pendidikan gitu. Karena kebetulan saya tumbuh besar di institusi pendidikan yang juga selalu mengedepankan pendidikan yang berimbang gitu. Ada soft skills-nya juga, pentingnya membangun network atau jejaring gitu. Dan dari Jarum Beasiswa Plus kan saya bisa ketemu teman-teman dari provinsi manapun ya, benar-benar dari ujung ke ujung, yang sampai sekarang juga saya masih bersahabat baik gitu. Masih temenan ya? Iya, jadi saya sangat merasa terberdayakan, empowered gitu with all the programs that Jarum Beasiswa Plus tawarkan. Tahun berapa kalau boleh tahu dulu joinnya? 2012-2013. 2012-2013 sampai 2021 masih terjaring masih berhubungan dengan jaringan teman-teman dulu? Masih, khususnya ada satu grup teman yang masih dekat. Kita ada grup juga di salah satu aplikasi chat. Sampai sekarang kita masih tukar-tukaran meme atau insight. Dari mana aja tuh teman-temannya? Macam-macam, dari Palembang ada, dari Bali, Jawa, ya? Iya, dari Jawa Tengah, Bandung. Kebetulan saya dulu Beasiswa Bandung. Iya, dari Jakarta, banyak deh. Iya. Sebuah pengalaman berharga saya rasa ya. Maksudnya di tahun waktu berkuliah bisa punya teman dari luar Pulau Jawa yang nyambung sampai sekarang itu kayak hampir nggak mungkin kejadian kalau misalnya cuma ikut kuliah doang gitu, Mas ya. Iya. Kalau dulu kamu proses seleksinya gimana? Kalau dulu inget-inget, emang susah nggak sih? Susah gampang ya. Maksudnya ya di satu sisi ada beberapa tes yang seperti kayak kita mau daftar kuliah gitu, ada psikotes, tes logika, tadi potensi akademik. Tapi ada juga yang paling berkesan itu pas dibagi jadi grup gitu. Terus harus menyelesaikan sebuah masalah atau brief yang diberikan pada saat itu gitu. Nah, gimana tuh caranya membalance antara kita menunjukkan potensi kita sendiri, berkompetisi secara sehat, tapi juga berkolaborasi gitu at the same time. Jadi dari situ aja udah kelihatan spiritnya Jarum Beasiswa Plus ini sendiri seperti apa gitu. Grup assignment test, Ren. Ada assignment testnya. Dulu kamu ingat nggak berapa dari kampus kamu yang kemudian akhirnya berhasil lolos dibandingkan teman-teman yang daftar? Aduh, berapa ya? Rame nggak dulu? Sekitar
10-20 orang. 10-20 orang dari Universitas Katolik Parahyangan iya. ya waktu Sekitar itu. Kampus mau doang itu ya. Iya. Ketika sampai akhirnya diumumkan, Marsha lolos. Gimana lah saat itu kamu rasanya? Seneng lah ya pastinya gitu, karena itu tesnya lumayan panjang, maksudnya rangkaiannya tuh lumayan panjang, rasanya cukup intens gitu. Dan ketika akhirnya diumumkan berhasil lolos, itu seneng banget sih gitu, dan Wih, lolos excited nih. gitu. Wah, apalagi pas tes juga udah ketemu beberapa orang kan dari seluruh Bandung gitu. Jadi nggak sabar pengen langsung ikut program berikutnya gitu biar bisa reuni. Oke, program berikutnya yang kamu ikutin dalam rangkaian setahun ya, program Jarum Beasiswa Plus ini, apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan buat aku tentu saja yang pertama character building, yang kedua itu international exposure. Oke, boleh dijelaskan apa itu character building, ngapain? International exposure, ada apa kaitan dengan internasional? Boleh. Mungkin mulai dari character building dulu kali ya. Boleh. Nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang Mas Sabto bisa Tolong nambahin. tambahkan, jangan dikurangi. Ya. Jadi untuk character building waktu itu kita dibagi jadi beberapa batch gitu. Di satu batch yang saya ikuti kita pergi camping ceritanya. Oke. Di suatu daerah di Bandung gitu. Kita juga ada berbagai fasilitator yang ceritanya apa ya, membuat kita ditempa karakternya gitu. Lewat berbagai tantangan, entah itu tantangan kelompok seperti misalnya kita harus gimana caranya seluruh kelompok kita bersepuluh gitu bisa lewat dari seperti tali-tali yang diikat di antara dua pohon kayak jaring laba-laba, tapi satu orang cuma boleh lewat satu lubang gitu, nggak boleh ada lubang yang dipakai dua kali gitu, ya. spider web gitu. Nah gimana tuh caranya, padahal lubangnya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang di atas, harus gendong-gendong gitu. Itu contoh-contoh dari tantangan yang waktu itu diberikan gitu. Dan terasa sekali waktu itu tidak hanya kita belajar hidup susah, karena namanya kita camping kan ya di alam, makan juga waktunya dibatasi, ada berbagai, kalau misalnya kita melakukan kesalahan gitu, push up atau apa gitu, tapi juga rasa solidaritasnya sangat dibangun gitu lewat grup-grup challenges tersebut gitu. Kita juga ketika kita udah ngerasa aduh capek ya, atau aduh gimana ya, kok susah, kok takut gitu, misalnya ada tantangan ketinggian, kita harus saling menyemangati. Jadi ini kayak outbound sebenarnya ya. Seperti outbound. Sebelum saya bahas ke international exposure, saya mau tanya dulu ke Mas Sabto. Kenapa Mas kaitannya nih mahasiswa yang dapat beasiswa disuruh begitu loh Mas, suruh camping di hutan gelap-gelap dingin-dingin. Kita berangkat dulu dari namanya Ren, character building. Dalam arti dengan outbound? Dalam arti di sini adalah karakter dulu itu apa? Karakter itu ada, kan bisa dibilang karakter itu adalah nilai atau perilaku seseorang yang bisa menjadi tuntunan atau kompas moral di mana kita berada, begitu ya. Ya ibaratnya kalau kita tersesat di hutan gitu ya, kita pasti akan butuh kompas sehingga akhirnya kita tahu jalan, bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Dihadapkan pada sebuah hambatan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, godaan misalnya seperti apa, begitu. Nah inilah yang kita lakukan di situ dengan berbagai games yang tanda kutip merupakan simulasi dari hutan tersebut. Ada 6 karakter dasar di sini, Randy, yang kita ajarkan di sana. Yang pertama adalah curiosity, yaitu adalah keingintahuan, bahwasanya kita harus bersikap bagaimana harus belajar, terus belajar mengenai berbagai hal, bahwa sesuatu di luar sana tuh kan banyak pengetahuan-pengetahuan yang kadang-kadang kita juga belum tahu, dan di situ kita harus di-push supaya kita cari tahu terus gitu. Terus yang kedua adalah inisiatif. Gitu. Dalam arti dalam berbagai keadaan kita harus memiliki sebuah inisiatif untuk memecahkan masalah, gitu. Terus yang kedua adalah persistence atau grit. Yang ketiga ini grit atau istilahnya daya juang yang tadi. Daya juang ini dalam arti bagaimana kita harus berusaha mencapai yang terbaik tapi dalam jangka panjang.
karena ini kan apa istilahnya dibutuhkan stamina gitu dan persisten gitu ya. Capek pasti Mas. Gitu, pasti capek gitu. Terus juga harus adaptasi gitu. Bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan yang selama ini harus berubah terus. Kita kan nggak bisa dalam arti berharap bahwa dalam kehidupan kita juga keadaannya akan selalu sama, Randy. Kadang-kadang kita tiba-tiba tiba pada kondisi yang berbeda. Nah, kita harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan-perubahan ini. Gitu. Terus yang kelima adalah leadership. Bagaimana kita memiliki visi, membangun visi dari diri sendiri, terus mengkomunikasikannya, terus membawa perubahan-perubahan terhadap teman-teman yang ada di lingkungan kita, bahkan ke pengikut-pengikut kita, tentunya dengan perubahan ke arah perubahan yang lebih bermakna begitu. Dan yang terakhir, yang keenam adalah social and cultural awareness. Nah, di sini kita harus lebih istilahnya mengobservasi secara objektif terhadap segala hal. Dalam arti kita tidak boleh merasa bahwa kita paling benar nih, kayak gitu. Dalam bekerja, dalam kehidupan, kita akan selalu bertemu dengan orang dengan latar belakang yang berbeda, Randy. Dalam arti kita membekali mereka dengan rasa empati untuk merayakan perbedaan itu. Bahwa dengan perbedaan, keragaman, keberagaman itu malah akan terciptalah solusi yang bagus untuk semuanya. Begitu, Randy. Itu yang kita ajarkan di karakter building. Kalau dari luar kelihatannya kayak senang-senang aja gitu. Iya, berarti filosofi dalam sekali tadi berlapis-lapis. Oke, gitu. Kecek sekali ini ya, beasiswa ini ya. Yang kedua kemudian tadi Marsha singgung soal international exposure. Betul. Ada apa? Kamu keluar negeri atau gimana nih, Marsha? Iya. Waduh, kemana kamu? Cerita dong. Kebetulan kita waktu itu ke Inggris dapatnya gitu. Jadi sistemnya adalah model United Nations, simulasi sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB gitu. Jadi waktu itu terbuka ke seluruh Beson Djarum di angkatan tersebut untuk mendaftar menjadi delegasinya Beson Djarum, mewakili Beson Djarum, mewakili Indonesia ke kompetisi global. Waktu itu kebetulan di LIMUN, London International Model United Nations. Nah, jadi waktu itu harus melalui seleksi tentu saja, kita kirimkan tulisan, terus juga sempat ngobrol-ngobrol juga dari timnya Mas Sabto. Sehingga akhirnya terpilihlah delegasi berisi 10 orang, termasuk saya waktu itu menjadi ketua delegasinya. Oh, ketua delegasinya. Ya. Seorang perempuan loh, keren banget. terus. Ya, tapi nggak cuma saya yang keren, itu delegasinya juga sungguh salah satu delegasi terbaik yang pernah saya miliki gitu. Karena kita saling melengkapi sih gitu. Ada kekuatannya masing-masing dan sebelum kita berangkat ke Inggris, nggak cuma tiba-tiba berangkat aja tuh, kita juga dikasih pembekalan. Kita dikasih mentor yang setiap bulan menemani kita berlatih sebelum akhirnya kita berangkat ke sana gitu. Dan di situ juga antar anggota delegasi kita saling memberikan masukan gitu. Karena waktu itu kan harus mengirim misalnya position paper yang menunjukkan posisi negara pura-pura kita gitu untuk di konferensi. Nah, kita saling kasih masukan tuh, ini kayaknya kurang begini, kayaknya bisa lebih lagi begitu. Atau ketika kamu berargumen, coba deh caranya lebih begini gitu. Jadi ini benar-benar mempererat gitu. Sehingga akhirnya berangkat ke Inggris, kita berkompetisi selama sekitar 3 hari dari delegasi dari seluruh dunia. Sehingga akhirnya salah satu dari anggota delegasi kita memenangkan Best Position Paper. Waduh, keren banget. Oke. International tuh ya. Iya. Jadi exposure benar-benar exposure dengan achievement-nya nih, nggak cuma exposure aja gitu loh. Tapi juga bikin saya penasaran. Curious gitu, Mas. Kenapa tiba-tiba juga ada program international exposure? Apa pentingnya kemudian Beson Djarum ngirim delegasi ke luar negeri gitu, Mas? Oke. Nah, itu tadi Randy, kita berangkat dulu dari bahwasanya adalah 3 pelatihan dasar dulu, Randy. Yang pertama adalah karakter tadi, karakter building. Terus yang kedua adalah leadership development. Yang ketiga adalah nation building, gitu.
Nah, selanjutnya dari pelatihan wajib ini, 3 ini, kita memberikan wadah buat para beasiswan Jarum untuk mengaplikasikan segala pelatihan soft skill yang sudah kita berikan di dalam beberapa kegiatan, begitu. Nah, ada namanya writing competition, terus ada namanya community empowerment, dan satu lagi yang diikuti Marsha adalah international exposure. Nah, di sini ini adalah bagaimana kita mengaplikasikan seluruh soft skill yang telah kita berikan, gitu. Bagaimana mereka harus bersaing secara sehat, gitu ya. Terus bagaimana mereka harus berkolaborasi, berkomunikasi, dan harus memiliki kalau istilah critical thinking atau berpikir kritis, begitu ya. Terus harus memiliki bagaimana mereka harus memiliki problem solving yang bagus, begitu. Nah, inilah yang wadahnya pun kita siapkan juga, Randy, di situ. Oke. Gitu. Nah, jadi kan tadi Mas Sato singgung yang utama sebenarnya 3 Mas ya. National building, kemudian leadership development, dan character building. Kalau si national building ini dulu ngapain nih, Mas? Oke. Urutannya adalah yang pertama tadi karakter building, terus yang kedua leadership development. Kalau leadership development kita ininya lebih ke leadership-nya. Kita tuntun bagaimana para beasiswan Jarum ini mampu membuat visi, ya, terus mempertahankan visi tersebut, ya, mempertahankan visi sesuai dengan passion mereka, terus memiliki grit, gitu ya, untuk mencapai visi tersebut. Bagaimanapun kalau kita memiliki visi, tetapi kita tidak memiliki sebuah persistensi dan grit untuk atau daya juang untuk mencapainya, ya percuma ya, Randy ya. Jadi dalam arti makanya salah satu topiknya yang kita bahas di dalam leadership adalah gritty leadership, begitu. Nah, terus bagaimana mengkomunikasikan visi tersebut, entah itu dalam bentuk tulisan ataupun secara oral, begitu, untuk mempengaruhi teman-teman di sekitarnya ataupun para pengikutnya untuk perubahan yang lebih ke arah yang lebih baik. Itu yang di leadership development. Nah, selanjutnya adalah nation building tadi. Ini yang ketiga, begitu. Nation building ini lebih bagaimana beasiswan Jarum itu harus bangga sebagai orang Indonesia, gitu. Mereka boleh berprofesi atau bertempat tinggal dimanapun, ya, entah di luar negeri, di negara sendiri, tetapi bahwa saja jangan pernah melupakan bahwa sebagai orang Indonesia, bahwa mereka harus tahu bahwa mereka punya rasa bangga dan tahu makna dan hakikat kebangsaan mereka itu sendiri, sehingga akhirnya mereka bisa membusungkan dada bilang bahwa saya bangga sebagai orang Indonesia. Begitu, Randy. Nasionalismenya. Iya, Oke. Kalau soal leadership development tadi menarik tuh, Mas. Leader. Jadi emang tujuannya kayak visinya buat mencetak pemimpin Indonesia. Ya, gitu ya. Ya. Oke. Itu boleh dielaborasi lebih jauh, Mas. Gimana? Nah, memang ada beberapa tahapan ya, Randy ya, gitu ya. Dalam arti tahapannya yang pertama adalah bagaimana, kalau kita lihat di situ kan pelatihannya yang pertama kita ajari mereka bagaimana membangun sebuah visi, Randy ya. Visi ini harus berangkat dari passion mereka terlebih dahulu. Apa sih yang mereka lakukan? Apa yang mereka sukai, kayak gitu, dan ingin lakukan secara terus-menerus, walaupun banyak tantangan, walaupun dicerca orang, tetapi mereka merasa enggak, saya suka kok, gitu loh. Misalnya saya suka menggambar, misalnya ya, atau saya gini, banyak orang, kamu kok menggambar? Memang menggambar bisa untuk mata pencarian, gitu. Kadang-kadang kan ada tetangga ngomong ya, Bu Wati nama tetangganya, begitu kan ya. Tetapi kalau kita merasa bahwa no, ini adalah passion saya, dan ini ya saya harus bisa, begitu. Itu adalah bagaimana kita membangun visi dan mengkomunikasikan visi ini, entah itu mungkin mulai dari yang lingkungan terkecil dulu, ya mungkin ya dari keluarga dulu, gitu. Baru kemudian ke
orang-orang di sekitarnya bahwa ini loh visi saya tuh ini gitu. Tentunya untuk supaya teman-teman yang lain juga merasakan perubahan atau ke arah yang lebih baik, yang lebih bermakna. Nah, begitu. Itu yang kita ajarin di dalam leadership development itu. Tentunya di situ untuk mewujudkan visi ini kan tidak bisa sendiri. Tentunya ada pentingnya juga di situ ada hal lain lagi adalah bagaimana cara berpikir kritis ya. Terus bagaimana kita harus berkomunikasi, bagaimana kita berkreatif memiliki kreativitas dan berkolaborasi dengan orang-orang lain. Begitu, Randy. Saya bisa bilang salah satunya critical thinking penting banget, Mas. Apalagi sekarang kita pakai sosial media ya isinya banyak berita-berita yang susah dikonfirmasi. Ya, benar. Tetangga bilang apa, kita percaya kan, nggak pakai kritis-kritis. Ya, benar. Seperti yang sedang viral saat ini. Oke, kalau tadi Mas Sabtu udah bilang 4C tadi ada critical thinking, communication, collaboration, creativity. 4C ini yang sudah diberikan soft skill-nya kepada para Best One, bagaimana kemudian dirasakan oleh Marsha yang sudah lulus dari Best One Jarum? Yes, udah lama banget lagi lulus ya gitu kan. Berapa lama, Marsha? Tidak usah dihitung. Hampir 1 dekade. Iya loh, sudah 1 dekade. Ya, jadi sekarang saya kebetulan sudah 7 tahun bekerja di tempat saya bekerja sekarang. Sebagai general manager di salah satu konsultan. Leader, Mas. Satu kecetak seperti nyatanya nih. Iya, di salah satu konsultan komunikasi strategis di Indonesia gitu. Dan beneran ini kepake banget 4C itu. 4C tadi. Karena kadang orang berpikir ya untuk konsultan, apalagi konsultan komunikasi, itu mah cuma butuh ide kreatif doang. 1, ide kreatif doang, susah loh nyari ide kreatif yang benar-benar kreatif. Yang kedua, kalau cuma kreatif for the sake of being creative, it doesn't really address a problem. Makanya butuh critical thinking supaya ide kreatifnya beneran bisa mencapai objektif kita apa dan menyelesaikan problem yang ada gitu. 2C ini udah kepake. 2C. Terus kalau 2C ini udah ada tapi kita nggak bisa komunikasiin, entah itu ke klien, ke kolega kita atau ke stakeholder lain yang butuh kerjasama untuk bisa kita jalankan si ide kreatif tadi yang gak jalan gitu kan. Jadi komunikasi juga penting gitu. Yang terakhir adalah kolaborasi. Gimana caranya kita bisa bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai lapisan, berbagai latar belakang supaya ide kreatif ini semakin kaya dan juga bisa berjalan dengan efektif. Menciptakan perubahan seperti yang tadi Mas Sabto selalu bilang gitu. Itu juga visi kita gitu, make a difference. Jadi berasa banget pelatihan yang diberikan manifestasinya hampir 1 dekade kemudian, Mas ya? Masih terus dan akan terus sepertinya sampai dekade-dekade yang akan datang gitu. Baik. Nah, yang juga tadi menarik kan Marsha juga partisipasi sebagai seorang Best One adalah ikut kompetisi ya. Salah satunya di Model United Nation tadi. Kenapa perlu ada kompetisi-kompetisi itu, Mas, di Best One? Ini masalahnya mahasiswa kan udah banyak tugas, skripsi, Mas. Ikut Best One kan biar dapat Best One, biar beasiswa gitu ya. Tambah lagi tugas-tugas, Mas. Suruh kompetisi pula. Kenapa makin pusing ini mereka ini? Oke, sebenarnya kompetisi ini adalah bagian bagaimana mereka harus siap dengan segala perubahan. Dalam arti berkompetisi secara sehat. Di luar sana kan tidak semuanya harus berjalan lurus-lurus aja, Randy. Dalam arti ada tantangannya, gitu. Nah, kompetisi inilah tantangan-tantangan yang kita ciptakan, wadah yang kita ciptakan, supaya teman-teman ini nantinya kalau sudah akhirnya bekerja atau berkarir di tempat mana, mereka sudah terbiasa begitu dengan segala mungkin kompetisi, terus memiliki karakter yang kuat. Misalnya dalam berkompetisi kalah menang itu nomor 2, tapi yang paling utama adalah bagaimana saya harus bisa memberikan yang terbaik, pencapaian seperti itu. Jadi wadahnya ini yang sudah kita siapkan dalam competition challenges ini, Randy, begitu. Tapi memang kalau misalnya saya dengar dari filosofi Mas Sabto yang paparkan tadi ya, memang
manifestasi dari pelatihan-pelatihannya bukan yang bisa kita lihat secara langsung begitu mereka pasti. kelar program gitu ya. Tapi mungkin baru berasa ketika udah berkarir. Ya bukti nyatanya udah jadi leader kan sekarang. Gitu. Kepakai semua ilmu-ilmu filosofi tadi. Oke. Tepuk tangan lu dong buat Beson Jarum untuk Bakti Foundations. Oke. Bagaimana kompetisi yang dulu Marsha jalani, salah satu di Beson Jarum, dari kamu seleksi kan udah kompetisi tuh sebetulnya. Iya. Ikut masuk udah berhasil, seneng ya, suruh kompetisi lagi. Bagaimana kemudian kamu merasakan, wih dulu kompetisi-kompetisi yang gua lakukan dulu tuh ternyata bermanfaat loh, terasa loh sekarang. Ya jelas, jadi manfaatnya adalah satu tadi terbangun, ini kita ulang-ulang terus nih, tapi memang itu intinya, terbangun grit atau persistensi gitu. Dan tapi yang kedua at the same time, gimana cara kita bisa membalance kompetisi yang sehat tadi dengan kolaborasi gitu. Karena di dunia kerja gitu katakanlah, mulai aja dari antara kita dengan kolega kita sendiri. Tentunya kita dengan kolega harus berkolaborasi. Tapi at the same time, supaya kita bisa maju, ada nih rasa kompetisi yang sehat. Wah, dia bisa begitu. Aku juga bisa gitu. Jadi di tempat kerja saya sekarang, salah satu karakter yang paling penting kita miliki itu kita sebutnya growth mindset. Kebalikannya adalah fixed mindset. Growth mindset itu adalah ketika kita percaya bahwa kita bisa improve kalau kita bekerja keras untuk itu. Sementara kalau fixed mindset adalah gue dari sananya udah begini sih, mau kerja kayak apa juga nggak bakal bisa deh jadi misalnya pinter matematika gitu. Nah, dari growth mindset inilah yang dibangun dengan kompetisi sehat dan kolaborasi, kita bisa terus maju gitu. Hingga misalnya saya sudah 7 tahun, saya beneran mulai dari bawah banget loh. Ketika saya masuk fresh graduate gitu, dari waktu itu jabatannya account coordinator, lama-lama naik sampai hingga akhirnya bisa ke general manager. Tentunya itu ada bekal dari Jarum Beasiswa Plus gitu. Dengan grit, dengan kompetisi sehat, dengan kolaborasi, critical thinking, communication, creativity, semuanya deh kepake gitu. Terima kasih Jarum Beasiswa Plus. Terima kasih. Tapi yang juga menarik Mas, sekarang kan tantangan-tantangan kan dinamis Mas ya, berubah terus. Sekarang salah satunya adalah kita ini meskipun KTP-nya Indonesia ya, cuman ya udah dibilang kalau udah masuk ke daerah globalisasi ya, yang banyak exposure globalisasinya, otomatis jadi global citizens. Ya, informasi kita telan juga nggak melulu dari Indonesia, di sosial media tuh international exposure-nya luar biasa besar kan. Untuk Marsha sendiri, bagaimana kamu merasakan menjadi seorang global citizen sekarang? Tantangannya seperti apa bagi kamu? Banyak ya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa melihat diversity gitu ya, keragaman dari segi pola pikir, latar belakang, identitas, dan bagaimana caranya kita bisa nggak langsung mengambil saya benar, kamu yang salah gitu. Tadi kan juga ada ya salah satunya gitu di karakter building. Nah, itu yang pertama dari segi diversity. Yang kedua adalah balik lagi nih, gimana caranya kita bisa punya mindset untuk terus berkembang supaya kita bisa berkompetisi. Karena kalau misalnya udah jadi global citizen, kita kompetisinya nggak cuma sama sesama orang Indonesia nih, seluruh dunia, ya kan? Mereka bisa ke sini kerja di sini, kita mau ke sana kerja di sana, ya kompetisinya dengan berbagai pihak ini gitu. Jadi ya tentu saja untuk bisa mencapai kesuksesan sebagai global citizen, ya dibutuhkan kualitas-kualitas terutama soft skills tadi. Kemudian apakah yang Marsha sebutkan tadi itu menjadi tujuan yang memang dipersiapkan oleh International Exposure Programnya Jarum Beasiswa Plus, Mas? Bisa dibilang bahwa hampir semua pelatihan soft skill kita tujuannya mengarah ke sana, Randy. Memang prosesnya, dan kebetulan ini Marsha ini adalah salah satu contoh bahwasanya adalah seluruh pelatihan soft skill kita yang sudah kita berikan itu benar-benar contohnya Marsha dalam arti dia bisa menggunakan ini ya semuanya gitu ya, dalam arti apa yang sudah kita siapkan segala macam, dan kita selalu up to date terus ya Randy ya dengan perkembangan zaman dengan segala macam, dan itu selalu masih bisa mencukupi kebutuhan teman-teman untuk itu gitu. Tapi kalau bisa kita ngomongin lagi soal soft skill, apa soft skill yang bisa diraih dari program International Exposure, Mas?
Yang jelas yang lebih utama adalah bagaimana mereka pertama itu adalah mereka bangga sebagai punya rasa bangga terhadap sebagai warga Indonesia. Warga gitu Indonesia ya? dulu Oke. ya. Oke. Terus yang kedua, mereka harus bisa berkompetisi secara global. Yes. Kayak gitu ya. Bahwa tuntutan zaman sekarang, Randy, kita tidak seperti tadi Marsha bilang, bahwasannya orang luar banyak yang mencari kerja di Indonesia. Kita pun juga bisa sebenarnya mencari kerja di luar negeri gitu. Jadi kita harus siap berkompetisi secara global, begitu. Itu Randy. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya ada ya teman-teman podcast Jarum Foundation emang minat nih ikut beasiswa Jarum biar bisa keluar negeri itu kan, ya nggak salah, itu menjadi minat yang nggak salah sebenarnya. Iya. Runutannya seperti apa, Mas? Kapan kemudian si international exposure ini biasanya dimulai buat teman-teman para beasiswan ini? Oke. Jadi runutannya adalah kita selalu diawali dengan program yang namanya tadi pengembangan karakter dulu. Karakter building ini yang pertama. Karakter building dulu dimulai. Oke. Setelah karakter sudah kita bangun, baru kita yang kedua adalah leadership-nya, leadership development. Nah, setelah ini baru kita tempa lagi dengan berbagai wadah. Salah satunya adalah wadah competition challenges tadi yang mulai dari writing competition, community empowerment, begitu. Terus baru setelah itu ada nation building, bagaimana mereka berkolaborasi menumbuhkan rasa nasionalisme segala macam. Baru yang terakhir adalah international exposure. Jadi emang dibangun dulu tadi ya, all the senses-nya, baru dikirim ke luar negeri buat berkompetisi. Iya, tidak serta-merta bahwa mereka langsung bisa gitu. Tentunya kan ini kan semuanya by proses ya, pelatihan soft skill. Kalau kita ngomong soft skill kan memang sesuatu yang memang harus dibangun secara terus-menerus ya, Randy ya. Tidak bisa langsung saat itu juga langsung bisa begitu. Ya, jadi udah dibangun karakternya dulu, sense of leadership-nya, terus sense of belonging to the country, baru kita keluar negeri. Wajib punya identitas yang kuat banget. Oke. Tadi Mas Sabto juga singgung, menarik deh, ada community empowerment. Suruh ngapain lagi nih, Mas? Apa lagi nih, Mas? Udah suruh kompetisi, suruh berkomunitas lagi. Oke. Jadi community empowerment ini pada dasarnya adalah bagaimana kita mengaplikasikan segala soft skill yang sudah didapatkan beasiswa Jarum di karakter building dan leadership development gitu dalam menciptakan sebuah solusi yang berbasis komunitas, Randy. Artinya bahwa pertama kita harus memiliki rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Bahwasanya jangan sampai mereka itu tinggal di Menara Gading, Randy. Dalam arti mereka selalu sibuk dengan urusan akademik semata, tetapi melupakan bahwa masyarakat sekitarnya itu membutuhkan apa, kayak gitu. Sehingga akhirnya ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka bisa menciptakan solusi berkelanjutan untuk masyarakat gitu. Sehingga ini sebenarnya di dalam community empowerment ini mereka akan mendapatkan soft skill lebih lagi ketika mereka terjun langsung ke masyarakat, karena mereka pasti pertama bagaimana leadership mereka dilatih, bagaimana mereka harus berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda gitu ya. Berbeda itu dalam arti latar belakang pendidikan pasti berbeda, ya kan? Terus latar belakang budaya, ya kan? Terus mereka pengetahuan juga seperti apa gitu, pasti akan berbeda di sini. Nah, itu membutuhkan sebuah soft skill yang mereka harus benar-benar paham bagaimana masuknya ke masyarakat. Dengan begitu beasiswa Jarum benar-benar bisa mendapatkan sesuatu begitu. Contohnya Mas, komunitas apa yang perlu di-empower oleh teman-teman beasiswa Jarum ini? Kan komunitas banyak nih. Apakah komunitas sosialita? Apakah mereka butuh di-empower? Komunitas seperti apa ini? Nah, biasanya kita berangkatnya adalah dari permasalahan sosial dulu yang ada di lingkungan sekitar. Seperti yang kita ambil contoh adalah ada perkebunan kopi yang di daerah Ungaran di Semarang. Di sana mereka ini adalah para petani kopi yang notabene hanya menanam kopi. Setelah menanam mereka menjual ke tengkulak.
Nah gitu. Besuan Jarum hadir ke mereka, gitu. Ngapain mereka, Mas? Mereka langsung memberikan kontribusinya adalah mereka mendidik para petani-petani ini supaya tidak langsung menjual saja, tetapi memberi nilai lebih terhadap produk mereka yang berarti kopi tadi. Bahwa kopi ini tidak hanya dijual mentahan saja, tetapi kenapa tidak kita olah sehingga akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih, pendapatan yang lebih buat petani begitu. Ini kan solusi yang berkelanjutan. Dan terus kita juga mengajari mereka, akhirnya mereka bisa menciptakan sebuah produk kopi gitu ya. Dalam arti kalau sudah tercipta sebuah produk, artinya Besuan Jarum juga harus mengajari dong bagaimana cara memasarkan ini, bagaimana mengajarkan kepada petani-petani ini cara pembukuannya nih, begitu seterusnya Randy. Terus pemasarannya bagaimana? Apakah hanya di daerah sekitar? Kalau udah daerah sekitar, bagaimana kita harus memasuki market yang baru atau pasar yang baru? Nah, ini Besuan Jarum terjun di situ. Dan itu kan pasti akan membuat mereka mendapatkan soft skill baru buat Besuan Jarumnya sendiri. Ini baru soal kopi ya. Iya, baru soal kopi. Banyak problematika lain yang dihadapi. Terjun juga dari masyarakat juga. Tapi yang juga penting tadi kan Mas Sabto bilang, Marsha, tujuannya salah satunya adalah untuk kemudian diekspos ke masyarakat yang punya latar belakang beda-beda gitu ya. Ternyata ada loh di luar sana yang nggak sekolah bahkan punya kopi kita minum setiap hari, padahal tuh kopi susu di gerai-gerai mewah ya. Padahal petaninya yang bulan manen boro-boro minum kopi susu ya. Mungkin dari sasetan juga mereka karena mahal kemudian dibandingkan dengan keuntungan yang mereka punya. Apa pentingnya Marsha sebagai seorang alumni Besuan Jarum kemudian untuk punya kepekaan untuk bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang-orang dengan latar belakang yang beda gitu? Kembali lagi ya, ini ke masing-masing individu yang ingin menjadi leader harus punya visi. Ingin menciptakan perubahan dan harusnya perubahan yang lebih baik gitu untuk masyarakat. Nah, untuk bisa merasa kita ada nih purpose atau visi atau membuat perubahan di dunia ini, tentunya kita harus paham dulu pertama-tama apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, dan gimana cara menjawabnya gitu. Dan untuk bisa melakukan semua itu, ya tentunya kita harus turun ke tempat di mana perubahan tersebut dibutuhkan. Kita harus berdialog dengan orang-orang yang ada di situ. Kita benar-benar belajar dari mereka. Bukan cuma kita yang mengajari, tapi pertama-tama kita belajar dulu. Bagaimana sih kehidupan kamu gitu? Bagaimana kita bisa membantu supaya improve gitu, lebih baik lagi kehidupannya. Dan tentu saja untuk bisa melakukan itu harus ada kepekaan dan juga cara berkomunikasi yang baik gitu. Bagaimana kita bisa misalnya membuat apa yang mau kita sampaikan ini mudah dimengerti dan juga relevan gitu terhadap mereka. Karena bisa aja kan mereka merasa enggak kok, nggak butuh gitu. Tapi ternyata ketika sudah dilakukan itu benar-benar membawa perubahan yang lebih baik gitu. Jadi ya di sini sih gitu kuncinya supaya kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik bersama-sama dan memang menjawab permasalahan yang ada. Untuk teman-teman mungkin yang tertarik untuk daftar nih ya, kita ulas lagi. Ada 3 program utama, betul? Yang pertama tadi ada apa? Yang pertama adalah karakter building, membangun karakter. Kemudian ada leadership development, membangun leadership dari masing-masing mahasiswa tersebut. Terus ada terakhir nation building, membangun bangsa. Bangsa apa, Mas? Bangsa rebahan, bangsa tiduran, bangsa apa yang dimaksud oleh Mas Sabto di sini? Jadi kalau kita bilang nation building itu adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa bangga sebagai orang Indonesia, Randy. Jadi kita harus paham makna, hakikat, dan rasa bangga sebagai orang Indonesia itu seperti apa. Nah, bentuk pelatihannya adalah kita menjadi menempatkan Besuan Jarum itu sebagai pelaku, entah itu pelaku budaya, ya. Di situ ada yang namanya Malam Dharma Puruhita, di mana mereka harus mementaskan budaya-budaya tertentu dari misalnya budaya yang dimiliki oleh negara ini gitu. Dan akhirnya di ending program mereka merasa
benar-benar bangga sebagai orang Indonesia. Begitu. Kenapa penting Mas untuk menanamkan sense of nationalism berarti ini ya kepada para BS1? Oh ya pasti, karena bagaimanapun terlepas dari ini tanah air kita pertama. Yang kedua adalah dimanapun kita berada, Randy, orang akan menganggap kita, oke, dia itu namanya Sabto, orang Indonesia. Otomatis kita dimanapun kita berada, kita akan dianggap atau merepresentasikan orang Indonesia, begitu ya. Gitu, kayak seperti kalau kita ngomong, oh ya dia orang mana, orang ini gitu ya. Ya saya juga sama gitu. Saya walaupun saya pergi ke negara lain, saya pasti akan dianggap oke, Sabto orang Indonesia. Berarti kan embel-embel ini sebagai sebuah identitas lengkap kita yang kita miliki. Ya kita harus bangga gitu. Apalagi di era global citizenship ini ya, identitas Indonesia dimajukan banget gitu loh. Nah, Marsha sebagai global citizen yang dengan bangganya beridentitas Indonesia, cerita dong dulu nation building ngapain aja? Oke. Jadi nation building waktu itu seperti yang Mas Sabto sampaikan, kita ada latihan menari. Suruh nari segala Mas? Menari daerah gitu, daerah. ada koreografernya, latihan bareng-bareng gitu kan. Sebelum akhirnya malam show besar ya tadi, malam Dharma Puruhita. Iya gitu. Ya di situ benar-benar belajar sih, jadi diajarkan soal nggak cuma tariannya, tapi juga filosofi di baliknya seperti apa gitu. Daerah yang melatar belakangi atau menginspirasi dari koreografi tersebut, dan nggak cuma berhenti di situ, tapi itu adalah satu-satunya program dari Jarum Beasiswa Plus di mana seluruh BS1 Jarum di tahun itu ketemu. Karena yang lainnya dibagi batch. Silaturahminya. Iya, nation building satu-satunya yang 500, misalnya 500 gitu ya ketika tahun itu. 500 itu bertemu, bertatap muka ya di situ gitu. Jadi itu juga beneran nation building sih, karena ketemu teman-teman mahasiswa from the whole nation gitu. 24 provinsi. Nah, itu yang menarik, kamu nari? Wah, demikian. Jadi suruh nari juga nih Mas. Kenapa sampai kemudian disuruh berpartisipasi nari? Terus ada show. Ini show-nya show seperti apa? Digambarkan. Show ini adalah bagian dari bahwa mereka harus paham mengenai budaya yang ada di negara kita. Begitu. Sehingga dengan mereka paham ya tadi filosofinya tuh apa, begitu. Sehingga mereka dengan sendirinya akan muncul rasa bangga, muncul. Karena kalau kita sekedar hanya di kelas, terus langsung diberikan ini bahwa Indonesia adalah negara yang besar, begitu. Ya oke, berhenti di situ. Tetapi kalau kita lain ceritanya, Randy, kalau kita sebagai pelaku, kita baru tahu loh, oh ternyata nari Bali itu susahnya minta ampun ya, gitu loh. Oke, saya nari yang dari Papua yang kayaknya kalau kita lihat di TV itu kayaknya kok gerakannya cuma itu. Gitu tapi aja. kalau udah melakukan sendiri ternyata juga susah juga. Ternyata, Padahal itu gerakan tangannya itu harus melambangkan ini, ada filosofinya tertentu. Begitu. Itu yang kita bangun. Mereka BS1 Jarum harus menjadi pelaku sehingga mereka dengan sendirinya terbangun rasa nasionalisme itu sendiri, begitu. Nah, Cak, sekarang aku mau tanya nih. Kan tadi Mas Sabto udah jelasin berbagai filosofinya ya, soal membangun sense of nationalism gitu ya, agar bisa menjadi bangsa yang bukan bangsa rebahan saja, tapi cinta bangsa bernegara gitu ya. Marsha, aku mau ke kamu lagi, boleh ya? Boleh. Tadi kan Mas Sabto tuh udah bahas berulang kali soft skill lagi. Kalau dengar dari filosofinya, wah mantap banget pokoknya deh ya. Mengenai tujuannya, visinya, misinya. Tapi kita mau tahu secara langsung, manifestasinya apakah seperti yang divisikan oleh dari Jarum Beasiswa Plus tadi? Apakah kemudian kamu merasakan manfaat dari soft skill yang memang dilatih sedemikian rupanya oleh Jarum Beasiswa Plus dalam keseharian kamu dan juga profesi yang kamu geluti nih khususnya? Ya, sangat. Jawabannya adalah sangat. Karena, kalau misalnya saya bekerja tadi balik lagi di konsultan komunikasi strategis gitu ya. Ini sangat terpakai soft skills baik ketika saya berhubungan dengan klien, partner-partner bisnis maupun kolega gitu. Dari klien dulu nih.
dari ketika awal menerima brief, saya ingin mencapai objektif ini. Nah, di situ critical thinking bermain. Kita harus lihat apa akar masalahnya. Terus kita tarik lagi, kira-kira ada insight apa ya di Indonesia? Mungkin ada masalah tertentu yang bisa kita pakai dan kita address dengan nanti solusi yang mau kita tawarkan. Jadi nation building masuk, gitu kan? Terus dari situ begitu udah ada rumusan masalah dan objektifnya, kita coba cari, oke, berarti ide apa ya yang bisa menjawab ini? Creativity, bermain di situ. Lalu udah ada 2, tentunya dari situ kita harus komunikasikan dan kita harus berkolaborasi. Ini semua udah kepake gitu. Terus dari sisi berhubungan dengan kolega, ya kan? Ketika kita berhubungan sama kolega, ini kita berhubungan sama manusia. Namanya manusia, latar belakangnya beda-beda. Identitasnya, kepercayaannya, bahkan moodnya juga beda-beda gitu kan. Mood di pagi hari sama mood siang hari pas sudah lapar beda gitu. Gimana nih caranya kita bisa sebagai leader khususnya memotivasi, terus juga mendengarkan dari sisi kolega kita dan juga memberikan inspirasi gitu supaya mereka bisa terus bertumbuh juga sama kita. Jadi jangan cuma kita doang nih yang maju, tapi gimana caranya orang-orang di sekitar kita juga ikut maju. Jadi saya sangat merasakan sekali gitu. Terima kasih Mas Sabto dan program-programnya nih yang sudah dibangun. Terima kasih Jarum Beasiswa Plus terlibat ya. Ya tadi kebayang ya Mas Sabto ya kalau misalnya kita bicara persyaratan untuk paper kualifikasi kalau mau kerja kan ya biasanya IPK 4 gitu misalnya ya udah bagus banget tuh. Tapi ternyata nggak punya soft skill misalnya dia, nggak biasa berinteraksi sama orang, kaget pas kerja, ketemu pagi-pagi ramah-ramah, kok pas udah dapet deadline pada judes-judes gitu kan, berantem akhirnya nggak kuat misalnya bisa resign, itu fungsi soft skill di situ ya. Oke. Nah, kalau tadi kita udah bahas mengenai hal-hal yang didesain oleh Jarum Beasiswa Plus sedemikian rupanya, Mas. Di era yang dinamis ini, yang terus berubah, apa mimpi dan juga visi dari Jarum Beasiswa Plus ke depannya, Mas? Oke. Dari kami, jujur, dari saya pribadi, saya berharap bahwa Beasiswa Jarum ini akan bisa menjadi seorang role model ya. Role model di tengah masyarakat, di tengah perubahan, di tengah derasnya arus informasi, teknologi yang berkembang cepat kayak gitu. Tadi Marsha sempat ngomongin soal hoax segala macam banyaknya gitu. Nah, Beasiswa Jarum ini bisa menjadi seorang role model bagaimana mereka yang memiliki soft skill ini bisa bertahan dengan di era yang penuh dengan disrupsi ini. Gitu, sehingga akhirnya mereka bisa membawa perubahan positif di masyarakat, begitu. Itu mimpi saya. Mimpinya demikian. Jadi satu orang bisa membawa perubahan, tetapi kalau akhirnya satu bisa membawa perubahan banyak, itu akhirnya kan secara kolektif ini akan membawa hal yang positif buat negeri ini, begitu Randy. Jadi lilin-lilin yang menerangkan di masing-masing kegelapan. Iya, tepat sekali. Keren banget saya kan. Nah, kok tadi mimpinya Mas Sabto. Sekarang saya mau tanya ke Marsha dan Mas Sabto, harapannya ke depannya. Secara general kita nggak lagi ngomongin Jarum Beasiswa Plus in particular, tapi soal pendidikan di Indonesia. Ladies first. Ya, saya sangat berharap supaya pendidikan kita bisa semakin meningkat lagi kualitasnya dan juga diberikan porsi yang berimbang antara hard skills dengan soft skills gitu. Dan semoga salah satu yang paling penting nih untuk diberikan porsi yang lebih di pendidikan kita itu adalah gimana caranya kita bisa critical thinking dan juga emotional intelligence. Karena seperti kita lihat ya di berita sekarang, kayaknya makin lama isu-isu nih berkembangnya juga karena itu tidak adanya emotional intelligence maupun critical thinking. Jadi saya harap pendidikan Indonesia bisa memberikan porsi yang lebih terhadap kedua elemen ini supaya masyarakat Indonesia semuanya bisa berpikir secara kritis dan mandiri, tapi juga punya hati untuk menjalankannya dan melihat kebutuhan yang ada di masyarakat. Mantap sekali Marsha. Hard skill, soft skill harus seimbang ya. Hard skillnya di kampus, soft skillnya ikut Beasiswa Jarum dong. Masalahnya nggak semua bisa lolos. Itu dulu. Kalau dari Mas Sabto gimana? Saya sih selalu
bisa dibilang hampir mirip dengan jawaban Marsha tadi, tapi juga ada tambahan yaitu pendidikan karakter. Ini karakter ini penting gitu ya. Terus bagaimana menumbuhkan jiwa nasionalisme, ini juga penting gitu ya ke depannya supaya kita juga jadi pribadi manusia Indonesia seutuhnya begitu, Randy ya, gitu, yang punya jiwa kepemimpinan, jiwa kebangsaannya juga terbangun, tetapi juga punya karakter yang sebagai panduan nilai moral yang bagus begitu, sehingga akhirnya untuk menghadapi perubahan zaman yang berubah-berubah begitu, mereka juga mampu gitu. Itu yang saya harapkan di dunia pendidikan bisa maju ke arah sana, tidak hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat akademis saja, begitu. Akademis penting, tapi hal yang Mas Sabto sebutkan tadi, tidak kalah penting. Iya, baik. Gitu. Kalau gitu kita amini bersama tadi mimpi dan cita-cita yang diungkapkan oleh Mas Sabto dan Marsha. Dan juga saya ucapkan terima kasih udah sharing-sharing, dan semoga didengar oleh teman-teman yang memang berniat untuk mendaftar sebagai seorang beasiswa Jarum gitu ya. Mungkin satu lagi boleh saya tanya ke Mas Sabto ya? Boleh. Kualifikasinya Mas kalau mau daftar? Oke. Kualifikasi. Yang pertama syarat administrasi saya dulu. Masih bisa daftar gak nih? Kayaknya udah enggak, Randy. Aduh, kelewatan ya. Sudah terlewat. Jadi apa aja? Yang pertama adalah syarat administrasi adalah yang bersangkutan baru semester 4. Begitu ya. Terus baru semester 4. Yang kedua adalah mengambil kuliah di Mitra Perguruan Tinggi Mitra Jarum Foundation. Terus sedang aktif berorganisasi. Gitu. Jadi harus aktif ini. Terus IPK minimal harus 3,2. Gitu. Tetap akademik tetap penting. Kayak gitu. Nah, ini syarat administrasinya. Nah, selanjutnya nanti akan kami panggil untuk mengikuti tes seleksi yang tadi prosesnya ada tes tertulis, terus ada namanya group assignment test, begitu. Kalau lolos nanti akan ada tahapan selanjutnya, begitu. Sekali lagi terima kasih Mas Sabto dan juga Marsha dan teman-teman lainnya. Kalau misalnya mau mengetahui informasi lebih lanjut khusus yang mengenai Beasiswa Jarum, bisa cek websitenya dan juga Instagramnya Jarum Beasiswa Plus. Atau kalau misalnya mau mengetahui informasi lebih lanjut mengenai bakti-bakti lainnya selain bakti pendidikan yang tentunya kece punya, terus saksikan podcast Jarum Foundation. Saya Randy Wicaksana, pamit undur diri, sampai jumpa, dadah. Bye. Bye-bye.